Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang penerapan PSBB di Jakarta hingga akhir Juni 2020. Namun PSBB bulan Juni masuk masa transisi di mana Pemprov DKI memberikan kelonggaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. PSBB yang harusnya berakhir Kamis kemarin diperpanjang hingga akhir Juni 2020 mendatang. Namun dalam PSBB tahap keempat ada beberapa penyesuaian karena menjadi fase transisi untuk menuju kehidupan normal yang baru atau new normal. Dasarnya adalah angka penularan virus corona di Jakarta yang diklaim terus menurun oleh Gubernur Anies. Saya garis bawahi, ini adalah hasil kerja bersama. Yang bersama-sama di rumah, yang bersama-sama tidak perpergian, yang bersama-sama pakai masker, yang selalu menjaga jarak, yang selalu cuci tangan rutin, yang selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Dampaknya angka ini muncul di Jakarta. Jadi dua ini bukan kerja sendirian, ini kerja kita semua. Anies juga menjelaskan di masa PSBB kali ini sejumlah tempat umum mulai diberi kelonggaran. Di antaranya rumah ibadah, perkantoran, rumah makan hingga pusat perbelanjaan. Meski demikian, protokol kesehatan yang ketat tetap berlaku karena di wilayah DKI Jakarta masih terdapat 66 rukun warga yang termasuk zona merah. Di Jakarta Barat terdapat 15 RW zona merah di 11 kelurahan. Jakarta Pusat terdapat 15 RW di 10 kelurahan. Di Jakarta Selatan hanya terdapat 3 RW di 3 kelurahan yang masih termasuk zona merah. Di Jakarta Utara terdapat 15 RW di 9 kelurahan. Di Jakarta Timur terdapat 15 RW di 10 kelurahan yang termasuk zona merah. Sedangkan di Kepulauan Seribu terdapat 3 RW di 2 kelurahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut adalah jumlah aturan di masa transisi PSBB DKI Jakarta. Mulai dibukanya sejumlah pusat pertokoan dengan sektor yang telah diizinkan dan aktivitas serta mobilitas warga ibu kota.
Hari pertama PSBB masa transisi di ibu kota, situasi di stasiun KRL Manggarai dipadati penumpang. Keramaian tidak hanya terjadi di peron saja, namun juga di gerbong kereta khususnya tujuan Jakarta Kota. Kembali beraktivitasnya sejumlah sektor secara bertahap mengakibatkan kepadatan di stasiun KRL Manggarai, Jakarta Selatan. Penerapan jaga jarak sulit diterapkan di gerbong kereta, terutama tujuan Jakarta Kota, meski sudah ada marka pembatas serta imbauan petugas. PT KCI menyebut sejak 3 hari terakhir terdapat lonjakan penumpang hingga 13%. Sejumlah skenario pun telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang serta mempersiapkan transisi menuju normal baru. Di antaranya mulai dari penambahan jam operasional dan perjalanan KRL, larangan berbicara selama di KRL, pembatasan jam operasional bagi lansia dan pedagang, serta tidak diperkenankannya membawa balita. Pengawasan protokol kesehatan pun terus dipantau oleh petugas KRL dan aparat TNI. Sudah ada Lineke Utsiki di Stasiun Manggarai, Jakarta. Lineke, bagaimana suasana di Stasiun Manggarai saat ini pada hari pertama PSBB transisi Jakarta? Tanpa dibatasin meskipun. Pemirsa, situasi pada hari pertama PSBB masa transisi di fase transisi menuju kenormalan baru ini memang pada siang hari terpantau masih ramai namun tidak seramai tadi pagi. Kami melihat begitu ada sejumlah pola jika tadi pagi keramaian ini biasanya terjadi di kereta ataupun gerbong kereta jurusan Jakarta Kota, sementara siang hari ini biasanya keramaian justru terjadi di gerbong kereta jurusan Bogor maupun Depok. Kendati demikian ini memang tidak seramai tadi pagi karena tadi pagi untuk jurusan Jakarta Kota ini tidak adanya penerapan jaga jarak, padahal sudah ada marka pembatas dan juga sudah terus diingatkan oleh para petugas KRL dengan menggunakan pengeras suara. Namun dikarenakan adanya penumpukan di dalam gerbong kereta, tentunya ini menyebabkan sulitnya begitu untuk diterapkan jaga jarak ataupun physical distancing. Tentunya sudah ada sejumlah skenario ini dipersiapkan PT KCI untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan juga untuk menyambut masa transisi, karena kalau misalkan kita lihat sejak beberapa hari terakhir ini terjadi lonjakan penumpang mencapai 13%. Jika biasanya KRL hanya melayani kurang lebih sekitar 220.000 penumpang saja, namun sejak 3 hari terakhir ini penumpang mencapai lebih dari 260.000 penumpang. Adapun skenario yang diberlakukan adalah dengan menambahkan jadwal operasional. Ini dibagi ke dalam 3 tahapan. Fase pertama yakni dimulai dari pukul 4, dimulai dari pukul 6 pagi hingga dengan 6 sore. Di fase kedua dimulai dari pukul 4 pagi hingga dengan 8 malam. Sementara di fase ketiga dimulai dari pukul 4 pagi hingga dengan 12 malam. Namun dikarenakan adanya lonjakan penumpang mencapai 13% tersebut, maka PT KCI memutuskan untuk langsung menerapkan perubahan jadwal operasional di fase kedua, yakni dimulai pada hari ini 5 Juni 2020, dimulai tadi pada pukul 4 pagi hingga dengan 8 malam, tentunya disertai dengan penambahan 108 perjalanan KRL menjadi 892 perjalanan KRL, sementara untuk rangkaian kereta yang dioperasikan ini masih sama, yakni 88 rangkaian. Jika kita berbicara mengenai kapasitas penumpang di dalam gerbong kereta, ini masih mengacu pada peraturan lama, yakni 35% dari kapasitas angkut maksimum. Kemudian untuk protokol kesehatan ini juga masih terus diterapkan, ini justru lebih diperketat. Tidak hanya disediakan wastafel portable saja, kemudian hand sanitizer dan juga pengecekan suhu tubuh, namun di stasiun KRL Manggarai ini juga sudah ditambahkan marka pembatas, tidak hanya di dalam gerbong saja, tetapi juga sudah ditambahkan di peron KRL, ini sudah diletakkan di setiap jalur-jalur yang ada. Kemudian penyemprotan cairan disinfektan ini juga dilakukan selama 2 kali sehari. Ini dilakukan pada setiap pagi hari dan juga pada malam hari. Kalau misalnya kita lihat memang untuk pengetatan protokol kesehatan ini juga dilakukan, di mana setiap petugas KRL yang ada ini kemudian secara rutin mengingatkan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, baik itu menjaga jarak maupun menggunakan masker dengan menggunakan pengeras suara. Tadi kami juga melihat adanya penambahan personil dari anggota TNI. Dan rencananya nanti pada tanggal
tanggal 8 Juni. PT KCI akan menambah aturan baru, diantaranya adalah dilarang berbicara secara langsung maupun menggunakan telepon genggam selama berada di gerbong kereta. Hal ini dilakukan guna meminimalisir adanya percikan air liur ataupun cairan droplet begitu yang berpindah antara satu penumpang dengan penumpang lainnya untuk mengantisipasi pencegahan penularan virus corona. Kemudian juga ada pembatasan operasional, maksud kami ada pembatasan jam operasional yang diberikan begitu kepada lansia dan juga kepada pedagang yang membawa barang dagangan. Ini mereka hanya dapat menggunakan KRL pada pukul 10 pagi hingga pukul 14. Kemudian juga untuk balita ini tidak diperkenankan sama sekali menggunakan kereta. Namun apabila memang lansia dan balita ingin menggunakan kereta, ini perlu melapor terlebih dahulu agar dapat diketahui dan juga diputuskan urgensinya. Kembali ke Anda, Lofi. Terima kasih Lineke Usiki melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Hadapi new normal, pusat-pusat perbelanjaan di Surabaya terapkan protokol kesehatan secara ketat. Pengunjung yang masuk harus melalui bilik disinfektan, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, serta menjaga jarak. Selain cuci tangan hingga jaga jarak, para pengunjung di pusat perbelanjaan Surabaya juga diwajibkan menerapkan one-way system, yakni tak saling berpapasan atau berhadapan satu sama lain. Penerapan ini dilakukan dengan mengikuti stiker penunjuk arah yang diletakkan di lantai. Para pengunjung juga wajib masuk ke bilik disinfektan dan mengukur suhu tubuh. Pengunjung dengan suhu tubuh di atas 37 derajat tidak diperbolehkan masuk. Di Medan, Sumatera Utara, sejumlah pusat perbelanjaan telah kembali dibuka sejak sepekan terakhir. Salah satu pusat perbelanjaan yang kembali dibuka adalah Plaza Medan Fair. Pihak Plaza Medan Fair telah menerapkan protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh, mewajibkan pengunjung memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan menjaga jarak. Meskipun masih saja ditemui pengunjung yang melepas masker dan tidak menggunakan masker. Hingga kini, Kota Medan sendiri belum menerapkan new normal karena angka kasus COVID-19 masih tinggi. Dan untuk mengetahui informasi seputar jelang new normal di Medan, Sumatera Utara, kita sapa Febrina Mutiara di sana. Febri, bagaimana persiapan Medan menjelang new normal? Ya baik, Lofi dan juga pemirsa, Medan tidak termasuk dalam 102 kabupaten kota di Indonesia yang diizinkan untuk menerapkan new normal hingga saat ini. Namun, walaupun belum diizinkan untuk menerapkan tatanan normal baru atau new normal, justru jalanan di kota Medan sudah mulai ramai, bahkan pada saat jam-jam tertentu saja sudah mulai mengalami kemacetan. Begitu juga dengan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kota Medan, masih terlihat ramai dikunjungi oleh para pengunjung, walaupun sudah diterapkan protokol kesehatan dari masing-masing pusat perbelanjaan itu sendiri. Saat ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan yang terbilang cukup ramai dikunjungi oleh warga kota Medan, baik itu sebelum masa pandemi ataupun saat ini. Di masa saat ini pengunjung masih tetap ramai mengunjungi Plaza Medan Fair. Nah, kebijakan dari masing-masing manajemen pusat perbelanjaan ini di Medan Fair ini sendiri, salah satu pusat perbelanjaan di kota Medan ini sendiri terbilang cukup ketat, di mana protokol kesehatan COVID-19 ini berdasarkan Perwal Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 diterapkan, yakni baik untuk pengunjung ataupun mau pemilik usaha toko di dalam pusat perbelanjaan ini sendiri. Di mana Lofi, ini beberapa protokol kesehatan yang sudah diterapkan di sini, diantaranya setiap pengunjung ataupun setiap pemilik usaha ketika memasuki pusat perbelanjaan ini, sebelum masuk ke dalam pusat perbelanjaan harus terlebih dahulu mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan oleh pihak manajemen pusat perbelanjaan. Selain itu, setiap pengunjung dan juga pemilik usaha toko juga wajib diperiksa suhu tubuhnya ketika memasuki pusat perbelanjaan dan wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker. Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka mereka tidak diizinkan untuk berada di areal pusat perbelanjaan Plaza Medan Fair ini sendiri.
Selain itu juga beberapa kebijakan lain yang diterapkan oleh manajemen pusat perbelanjaan ini diantaranya menjaga jarak, mengatur agar setiap pengunjung dapat bisa menjaga jarak atau physical distancing sehingga bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dan juga hanya beberapa stand dan tenan saja yang dibuka di sini, namun sudah di atas 50% tenan-tenan yang ada di Plaza Medan Fair ini sendiri sudah dibuka, kecuali untuk tempat hiburan seperti bioskop, wahana permainan anak ataupun tempat karaoke ini hingga saat ini masih ditutup untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, sementara Lofi dan juga pemirsa, kebijakan dari manajemen pusat perbelanjaan di Plaza Medan Fair ini sendiri, mereka selalu melakukan penyemprotan disinfektan di areal mal ini sendiri selama 3 kali dalam sehari untuk mencegah penyebaran COVID-19 di ruang publik seperti pusat perbelanjaan ini. Demikian, Lofi. Baik, terima kasih Febrina Mutiara melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke Surabaya, sudah ada Oki Arisandi di sana. Oki, bagaimana persiapan Surabaya terutama di pusat perbelanjaan untuk protokol kesehatannya dalam zona hitam menjelang new normal? Baik, selamat siang Lofi dan juga pemirsa. Memang sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang menyatakan bahwa kota Surabaya akan siap dijadikan sebagai salah satu kota untuk menjelang new normal. Karena sampai dengan 8 Juni 2020 esok, kota Surabaya masih melaksanakan PSBB putaran ketiga. Dan perlu diketahui terkait dengan PSBB ini sendiri di kota Surabaya, memang sejak dimulainya PSBB tahap pertama hingga tahap ketiga yang masih belum selesai ini, pemerintah kota Surabaya tidak mengeluarkan kebijakan secara khusus untuk menutup pengelolaan mal atau pusat perbelanjaan di kota Surabaya, sehingga bisa dikatakan bahwa sejak PSBB dimulai hingga sekarang pusat perbelanjaan masih tetap buka. Walaupun dari pandangan kami memang beberapa di antaranya masih ada yang sepi pengunjung dan di antaranya masih ada yang ramai pengunjung. Dan untuk lebih lanjut, saya sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota Surabaya. Sudah bersama kami Ketua APPBI, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPD Jawa Timur, Bapak Sutandi. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Pak Sutandi, jika kita lihat memang ini sejak PSBB dimulai hingga sekarang tidak ada kebijakan untuk menutup mal. Tapi dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, apa yang berusaha dilakukan oleh pihak pengelola mal untuk paling tidak memastikan masyarakat yang berkunjung ke sini aman? Baik, jadi memang saya sampaikan bahwa dari awal sebelum PSBB kita sudah menerapkan protokol penanganan COVID itu sangat ketat di mal ini. Dan demikian juga selama masa PSBB yang sudah periode ketiga kalinya, mal kami tetap buka. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa mal ini sudah menerapkan protokol yang sangat ketat. Antara lain yang kita jalankan seperti pada saat pengunjung masuk ke mal, mereka sudah disiapkan tempat cuci tangan. Setelah cuci tangan, kemudian mereka juga masuk ke bilik sanitasi. Kemudian akhirnya masuk ke thermal scanner. Di sini kita sudah pakai scanner supaya apa? Ada alarm yang otomatis berbunyi apabila suhu tubuh orang itu di atas 37,5. Nah, dari sini kita juga menerapkan protokol yang sangat ketat di setiap toko. Kenapa kita masuk ke toko pun dibatasi jumlah pengunjungnya. Kalau physical distancing itu jaraknya 1 meter, kami ambil patokan 2 meter. Sehingga satu orang kita anggap 4 square meter. Artinya kalau satu toko seluas 100 meter, yang boleh ada di dalam toko itu pada saat bersamaan hanya 25 orang, Mas. Oke. Pak Sutandi, kita lihat ada berbagai macam fasilitas protokol kesehatan di sini. Apakah dengan penambahan alat-alat protokol ini masih bisa mengcover jumlah pemasukan yang kemarin beberapa bulan terakhir sempat sepi pengunjung? Baik, jadi kalau bicara masalah ekonomis, sebetulnya kita buka mal itu sama sekali tidak ada untungnya. Kita justru rugi. Kita tekor, kenapa? Karena 3 bulan rental pasti kita sudah akan tangguhkan itu. Kita tidak akan menerima 3 bulan rental, yaitu April, Mei, dan Juni. Terus kemudian kita sendiri melihat bahwa kita membuka mal ini yang diuntungkan hanya 3 orang. 1, karyawan. Ada 5.000 orang karyawan di satu mal yang karena mal tetap buka, dia tetap bisa bekerja. Seandainya mal ini tutup, 5.000 orang unpaid leave. Baik, siap. Terima kasih Pak Sutandi Purnomosidi, Ketua APPBI DPD Jawa Timur. Sepertinya dikatakan Pak Sutandi bahwa di setiap mal di kota Surabaya, salah satunya di tempat saya melaporkan, dibersiapkan berbagai macam protokol kesehatan. Di depan pintu masuk sudah ada wastafel untuk para pengunjung mencuci tangan terlebih dahulu, lalu juga ada sterilization chamber atau bilik disinfektan, dan saat masuk ke pintu masuk pusat perbelanjaan, masyarakat atau pengunjung diminta untuk menjaga jarak dan terlebih dahulu berdiri di depan alat thermal scanner, di mana suhu tubuh ini mereka akan
dicek dan jika di atas 36,7 maka akan berbunyi alarm yang menandakan bahwa sang pengunjung tidak diperbolehkan masuk terlebih dahulu dan nanti akan dicek kembali kemudian. Dan memang sampai dengan saat ini dikatakan bahwa sebelum PSBB pun atau saat PSBB dimulai, jumlah pengunjung yang masuk ke pusat perbelanjaan di tempat saya melaporkan sudah menurun sebanyak 25% saja dari kapasitas normal yang ada. Lovi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Febrina Mutiara dari Medan, Sumatera Utara. Sejak ditetapkan Provinsi Darurat COVID-19 tercatat ada 139 tenaga medis di Jawa Timur terpapar COVID-19. Selain dokter dan perawat, sebagian diantaranya adalah tenaga laboratorium. Dari 139, 63 perawat yang dinyatakan positif, 3 diantaranya meninggal dunia. 28 orang sedang menjalani perawatan. Sedangkan dari 48 dokter yang terpapar COVID-19, 3 diantaranya meninggal dunia. 23 menjalani perawatan dan sisanya menjalankan isolasi mandiri. Selain itu, sejumlah tenaga laboratorium juga ikut terpapar. Data kami masih agak telat beberapa hari, itu 139. Jawa Timur aja dok. Iya, tapi mungkin masih ada juga, mungkin teman-teman tahu di mana-mana. Itu meliputi semua. Semua dok ya? Seluruh. Tenaga lab, apoteker. Iya, seluruh. Ada dokter, ada perawat. Angka tersebut didapatkan dari hasil tracing penyebaran virus COVID-19 di lingkup rumah sakit. Petugas menyatakan jumlah pasien positif di Jawa Timur mencapai angka 5.406. Pasien sembuh sebanyak 1.207 orang dan meninggal dunia sebanyak 447 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Mendengar kata corona tentunya identik dengan virus berbahaya yang sedang melanda dunia. Namun di Magelang, Jawa Tengah, corona merupakan nama seorang montir mobil klasik. Namanya yang unik membuatnya menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Beginilah keseharian corona warga Kelurahan Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Pria berusia 43 tahun ini sehari-hari berprofesi sebagai montir mobil klasik. Namanya yang unik adalah pemberian dari sang ayah pada tahun 1977 silam mendapatkan mobil dinas bermerek Corona. Sejak mewabahnya virus corona, ia pun menjadi buah bibir masyarakat. Banyak yang menanyakan kebenaran namanya yang sama dengan virus berbahaya ini. Ya biasa aja mas. Biasa ya. Kalau tanggapan dengan rekan kerja atau lingkungan gimana mas? Ya cuma, wah udah pada takut sama nama corona gitu. Tapi saya biasa aja. Sementara pihak keluarga merasa biasa saja dengan nama unik ini, namun mengaku masih sering mendapatkan pertanyaan dari warga sekitar. Udah biasa ya mas, udah dari kecil soalnya namanya. Corona memang asli dari kelahirannya. Saat awal pandemi virus ini sempat diblok nggak? Sempat mas. Jadi pada penasaran tak kasih tahu nggak percaya. Awal mulanya dikira editan. Itu asli memang dari namanya. Meski memiliki nama yang sama dengan virus yang sedang merebak di seluruh dunia, namun kondisi bengkel mobil klasik milik Corona tidak terpengaruh dan berjalan seperti biasa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.